pagi semuanya, saya Yasin Tandamung SAG, guru di SMPN 1 Atap Mowol, hendak melaksanakan pembuatan video untuk keperluan UKIN PPG dalam jabatan di LPTK Santo Yakobus Maroke, Bait 1 tahun 2024. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Baik, semoga tetap dalam lindungan Tuhan selalu ya. Amin. Oke, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta Gersi untuk memimpin kita dalam doa. Dipersilakan berdiri. Marilah kita menyaksikan tempat berdoa. Dalam Bapa dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami aturkan padamu atas segala berkat dan perlindunganmu. Sepanjang tadi malam hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul lagi di tempat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai kegiatan belajar mengajar kami. Semoga apa yang diberikan oleh guru kami dapat kami pahami dengan baik. Namun kami puji kini dan pada segala masa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Gersi. Oke, lanjut kita absen dulu ya. Ya. Ada yang tahu Pak? Tidak tahu. Ada yang sakit? Tidak tahu. Yang izin? Tidak tahu. Oke, baik. Berarti semuanya hadir ya? Tidak tahu. Oke, semoga untuk kedepannya tetap seperti ini. Kalian selalu hadir di sekolah ya? Tidak tahu. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjutkan proses yang kita jalankan pada pagi hari ini, Ibu hari ingat kembali kesepakatan kelas yang sering kita lakukan di setiap proses pembelajaran. Semoga masih diingat, toh? Iya. Oke. Itu tidak perlu Ibu sebutkan lagi satu persatu karena ini hanya sekedar mengingatkan supaya saat nanti proses pertemuan kita ini berlangsung, kita tetap dalam diri kita. Oke, kita disegarkan dengan teguh, sehat, bersemangat. 1, 2, 3. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat, saya senang hidup sehat bersemangat. Oke. Tema pelajaran kita pada pagi hari ini adalah peran keluarga bagi perubahan. Ibu mau tanya dulu, apa itu keluarga? Ayo. Baik, saya minta Fitri. Keluarga adalah kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga adalah kelompok terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Oke, tepuk tangan untuk anak sekalian. Ibu di sini mau membagi lembar kerja, jadi nanti semua pekerjaan kalian akan dikerjakan di sini ya.
melihat dia punya hasil dan nanti akan di-sharingkan. Oke, silakan mengerjakan. Di situ diminta yang dilakukan oleh keluarga demi perkembangan diriku, maksudnya perkembangan kalian, ya. Kerjakan, ibu kasih waktu 5 menit. Nanti saya minta 1 atau 2 orang untuk men-sharingkan pengalaman sesuai dengan yang ada di pekerjaan itu. Selama yang saja ya. Yang dilakukan oleh ayah dan yang dilakukan oleh ibu. Saya minta 2 orang bisa bantu saya untuk men-sharingkan pengalaman supaya teman-teman bisa. Oke, yang pertama saya minta Gersi, silakan berdiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menceritakan hal yang dilakukan oleh ayah saya demi perkembangan diriku. Ayah saya melakukan perjuangan bekerja di persawahan demi perkembangan diriku. Saya berterima kasih dan mengucapkan syukur pada ayah saya. Baik teman-teman, itulah hal yang dilakukan oleh ayah saya demi perkembangan diriku. Sekian dan terima kasih. Oke. Oke, silakan Seren. Berdiri. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dan dari itu saya akan sharing hal yang dilakukan oleh ibu saya untuk perkembangan. Secara pribadi dari ibu saya, dia telah mendidik dan mengajariku tentang keyakinan, kesopanan, fisik dan mental, juga memberikan contoh yang baik sehingga dalam diri saya terbentuk kepribadian yang baik. Baik, sekian sharing dari saya. Terima kasih. Baik, oke, terima kasih. Seren dengan Gersi sudah men-sharingkan pengalamannya tentang apa yang dilakukan oleh keluarga untuk diri mereka berdua. Kemudian anak-anakku sekalian, jadi memang sekarang kalian itu sudah masuk pada usia SMP. Tetapi masih begitu banyak hal yang kamu tidak selalu ingat dengan apa yang dilakukan oleh keluarga kalian atau dari orang tua, kemudian kakak, adik. Contoh kecilnya itu hal sederhana yang dilakukan oleh adik kalian, walaupun dia umurnya masih di bawah usia kalian, tetapi kadang adik kalian itu membagi jajanannya untuk kalian. Siapa yang pernah merasakan itu? Oke. Ketika kamu menerima jajanan itu, berarti di dalam diri kamu tentu kamu merasa bahwa adik kalian itu membagikan apa yang dia punya. Jadi kadang hal-hal kecil seperti itu kalian tidak merasakannya. Tetapi itu adalah salah satu bentuk ya, kepedulian daripada saudara kandungmu untukmu. Ini saya akan ambil satu contoh karena tadi sudah sharing-sharingkan yang dilakukan oleh ibu, kemudian Gersi oleh ayah. Maka contoh kecil itu tadi yang saya jelaskan adalah dari Adu. Oke, anak-anakku sekalian, coba buka kembali buku. Kita lihat di situ ada tugas yang berikut. Ini juga secara sendiri atau individu mengerjakan. Di situ diminta apa harapannya, harapan daripada kamu saat ini terhadap kakak, ayah, ibu, adik ya. Lalu juga di situ ada juga harapan mereka terhadap kalian. Sekarang ibu minta kamu mengerjakannya 7 menit.
silakan mengerjakan. Ada harapan kalian, ada harapan mereka. Ya. Itu ditulis di lembar kerja. Nanti ibu akan periksa. Semangat. Ingat, tadi ibu sudah jelaskan bahwa tolong ingat kesepakatan, ya, kesepakatan kelas seperti yang sering kita lakukan. Jadi harus aktif mengerjakan adalah salah satunya. Baik, sudah selesai pekerjaannya? Sudah. Oke, nanti tugas-tugas itu ibu periksa ya. Tetapi untuk mendalami sedikit pekerjaan kalian tadi, ibu mau menanya dulu. Yang pertama, apakah yang lebih sulit atau manakah yang lebih sulit? Menuliskan harapan kalian terhadap orang tua atau sebaliknya? Oke, saya minta satu orang, Sinda. Lebih sulit menuliskan harapan mereka untuk saya karena saya tidak tahu harapan mereka untuk saya. Lebih sulit untuk menuliskan harapan mereka. Oke, baik, tepuk tangan untuk. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, ya. Siapa yang memiliki jumlah harapan yang paling banyak? Orang tua dibanding sebaliknya. Oke, satu. Saya minta yang laki-laki dulu. Alfri, bantu saya dulu untuk menjawab. Harapan saya lebih banyak ke mereka karena saya ingin menjadi anak yang baik dan benar. Harapan kamu lebih banyak karena ingin belajar. Oke, tepuk tangan untuk. Salah paham. Jadi bagaimana caranya untuk kita saling jaga komunikasi antara satu dan lain dalam keluarga, dalam melalui komunikasi yang baik, ya. Oke. Sekarang ibu minta kalian masuk ke dalam kelompok diskusi seperti yang kita lakukan selama ini. Silakan. Oke, baik. Saudara sudah dalam kelompok masing-masing? Satu, dua, tiga, dan empat. Oke. Sekarang ibu tugaskan kelompok satu mengerjakan tentang familiaris konsorsio 18. Oke. Di sana ada pertanyaan penuntut. Sekarang mengerjakan itu ya. Oke, kelompok 2 pernyataan tentang Konsili Vatikan kedua tentang pendidikan Kristen nomor 3. Di situ juga ada pertanyaan penuntut. Coba kerjakan. Lalu kelompok 3 yang mana? Oke, di sana kelompok 4. Oke, Konsili Vatikan kedua nomor 48. Silakan, di situ ada pertanyaan. Harap semua anggota kelompok itu aktif ya. Kelompok terakhir ada katekismus gereja Katolik. Di situ juga ada pertanyaan penuntut. Sekarang silakan kalian mengerjakan. Nanti presentasikan dari kelompok itu ya. Oke, semua anggota kelompok wajib mengerjakan secara aktif. Ingat dengan kesepakatan kita aktif terlibat dalam kelompok. Silakan mengerjakan. Iya.
Mulai. Oke, baik, sudah selesai. Oke. Kalau begitu saya minta kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Maka dari itu saya mempersilakan teman saya untuk membaca. Apa yang menjadi penyebab persekutuan dalam keluarga? Menurut dari kelompok kami, persekutuan dalam keluarga adalah keluarga yang didasarkan pada cinta kasih serta dibutuhkan olehnya, merupakan persekutuan pribadi-pribadi. Siapa yang bertanggung jawab melihara agar cinta kasih menjadi keutuhan keluarga? Menurut dari kelompok kami, orang tua dan anak-anak sang saudara. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Bagaimana kelompok 2, 3, dan 4 atas yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Sudah puas dengan jawabannya? Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang kalian berikan pada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami. Maka dari itu saya persilakan kepada bagian dari Grace untuk materi. Siapa yang seharusnya mendidik anak dalam keluarga? Menurut kelompok kami, orang tua yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Apa saja yang harus diajarkan? Menurut kelompok kami, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal alam serta bakti kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Secara iman yang telah mereka terima dalam baptis. Apa saja yang merupakan kebutuhan manusia? Sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang diliputi semangat, bakti kepada Allah dan kasih sayang terdapat bersama sedemikian rupa sehingga mendukung kebutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Dari presentasi kami, apakah sudah puas? Oke, baik. Sudah puas ya dengan jawaban kelompok 2? Baik, kita tepuk dulu. Silakan kelompok 3 mempresentasikan. Selamat pagi semuanya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Untuk itu, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Maka dari itu, saya persilakan teman saya pada menjelaskan. Tuliskan contoh dalam perusahaan yang bisa memukau orang tua. Contohnya, melawan atau membentak orang tua, menyombongkan diri seolah-olah orang tua mampu. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dalam menyusukan orang tua mereka? Baiknya bagi anak-anak akan membantu orang tua di saat kesukaran dan dalam kesunyian usia lanjut serta menghargai pengorbanan mereka. Bagaimana teman-teman dari kelompok 1, 2, dan 4? Apa ada yang ingin bertanggapan atau apakah teman-teman sudah merasa puas dengan pekerjaan dari kelompok kami? Puas!
Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok ketiga. Kelompok 4, silakan. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Maka dari itu saya persilakan dengan saya untuk berbagi. Apa yang harus menjadi alasan kalian menolak orang tua? Alasan kami karena mereka yang telah memberi Tuhan yang baik kepada kami dan yang telah menuntun kami melalui cinta kasih dan usaha supaya kami bertumbuh dalam kebesaran, kebijaksanaan dan rahmat. Dengan cara apa hormat kepada orang tua itu ditunjukkan? Penghormatan anak-anak untuk orang tuanya muncul dari rasa terima kasih, kasih sayang pada orang tuanya, nyata dalam kepatuhan dan ketaatan yang baik. Oke, bagaimana? Puas. Bos, apa yang mau disampaikan ada? Silakan. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Anak-anak yang puas. Baik, tepuk tangan. Oke, baik, terima kasih. Sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang ada. Oke, sejauh ini mungkin ada yang mau bertanya sebelum Ibu menjelaskan sedikit. Oke, silakan Edran. Apakah hanya keluarga yang bisa menentukan kepribadian seseorang? Apakah hanya keluarga yang bisa membentuk kepribadian seseorang? Baik. Kepribadian seseorang itu memang yang pertama itu dibentuk dari keluarga kita masing-masing. Tetapi untuk pembentukan kepribadian kita itu bukan hanya dari keluarga itu sendiri. Contoh pada hari ini. Pada hari ini kalian dibentuk, ya, dibimbing untuk mengenal materi tentang peran keluarga bagi perkembanganmu. Berarti di sini seorang guru atau seorang pimpinan membentuk atau membimbing kalian untuk mengenal sesuatu yang nilainya positif atau nilainya baik. Nantikan dengan kalian memahami materi ini, kalian bisa mengetahui, oh ternyata keluarga itu adalah tempat atau pendidikan pertama untuk membentuk pribadi saya. Misalnya ini contoh, ya. Berarti dengan materi yang diajarkan oleh Ibu Intan, kalian bisa berpikir tentang hal ini. Jadi pembentukan diri itu sebetulnya tentang karakter, sikap dan lain-lain itu tidak harus dari keluarga saja, bisa dari siapapun, ya, teman ataupun kenalan yang bisa membentuk, misalkan dengan cara melarang sesuatu yang nilainya tidak bagus, ya. Jadi tidak harus dari keluarga. Keluarga iya yang pertama, tetapi ada juga orang lain yang bisa membentuk pribadi kita. Oke, paham sampai di sini? Kemudian mungkin ada lagi. Silakan Ican. Kalau orang tua itu judi, kira-kira anaknya itu bisa tegur atau tidak? Kalau orang tua judi, kira-kira anak itu bisa tegur atau tidak? Siapa yang orang tuanya judi? Baik, hampir setengah ya yang orang tuanya judi, karena sekarang juga judi di handphone itu juga semakin banyak jenisnya. Siapa yang pernah menegur orang tua ketika melihat orang tuanya judi? Ada? Tidak ada. Berarti di sini kalian, salah satu peran kalian sebagai seorang anak tadi itu tidak dihindarkan. Memang kalian itu kalau menegur dengan cara yang tidak bagus atau dengan cara yang tidak elok, maka otomatis dia tidak menerima apa masukan dari kalian. Kalian mungkin dengan cara yang lain mengingatkan. Misalkan seorang ayah menjudi, ayah mungkin
bisa itu judi online dikurangi dulu. Ya, tapi dengan cara yang santun ya. Wajib untuk mengingatkan entah ibu, entah kakak ataupun adik sekalipun, kalau misalkan mereka melakukan perbuatan seperti itu, wajib untuk diingatkan, asal dengan cara yang baik ya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Anak-anakku sekalian ya. Idealnya keluarga merupakan pusat daripada cinta. Cinta itu apa? Kasih sayang ya. Hubungan timbal balik yang baik ya, hubungan timbal balik yang baik antara kalian, adik, kakak, orang tua di dalam keluarga kamu masing-masing ya. Jadi di sana kalau kita didasari dengan cinta, otomatis kedamaian itu akan terus bertumbuh secara baik sehingga terciptanya keluarga yang harmonis. Ya. Kemudian anak juga ikut bertanggung jawab dalam segala proses di dalam keluarga. Bukan hanya ayah, ibu, kakak, ya, adik, tetapi semuanya harus bertanggung jawab untuk saling bertanggung jawab di dalam keluarga itu. Lebih kepada tanggung jawab masing-masing sehingga terciptanya suasana yang harmonis. Oke, paham sampai di sini? Paham. Baik. Anak dipanggil untuk mencintai dan menghormati orang tua dengan cara apa? Mencintai orang tua itu dengan cara apa? Menghormati orang tua, mendoakan orang tua, ya. Jadi kita wajib mendoakan orang tua. Misalnya mereka ulang tahun, tidak harus dengan tiup lilin atau dengan acara yang megah, tetapi dengan mendoakan, ya. Itu sudah peran kamu yang paling utama, mendoakan orang tua, ya. Oke, sekarang Ibu minta kamu buka kitab suci. Di situ bawa kitab suci semua toh? Ya. Buka Amsal bab 6 ayat 20 sampai 22. Sekarang semuanya membaca coba. 1, 2, 3. Ke materi, ya. Semoga hening tadi itu bisa kalian lebih dalam lagi mengingat sejauh mana peran orang tua terhadap kalian. Oke, saya minta 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan, boleh bantu saya 1 atau 2 orang. Aurel, bisa? Baik, kesimpulan dari saya pada mata pelajaran agama Katolik ini tentang peran keluarga bagi perkembangan. Keluarga adalah kelompok kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Menurut ajaran gereja, pentingnya fondasi dalam keluarga untuk kesejahteraan dan tempat mencurahkan kasih sayang. Dari tugas yang diberikan oleh Bintan, dapat disimpulkan bahwa orang tua dan anak-anak memiliki perannya masing-masing untuk kita yang sebagai anak, kakak, atau adik. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, untuk Aurel, silakan. Baik, 1 orang lagi mungkin. Aden.
saya akan menyimpulkan tentang pelajaran kita hari ini. Dengan materi yang Ibu berikan secara pribadi, saya berterima kasih dengan Ibu atas materi tentang peran keluarga bagi perkembangan kami, sehingga kami dapat memahami. Sekian dari saya. Baik, tepuk salut untuk Azim. Oke, anak-anakku sekalian, setelah Ibu melakukan langkah demi langkah dengan proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya kita semua dapat menyimpulkan seperti yang diungkapkan oleh Ajeng, kemudian oleh Aurel, dan mungkin juga ada teman-teman yang masih bisa menyimpulkan di dalam hati. Baik, keluarga itu adalah tempat pertama dan utama untuk mendidik atau membentuk kepribadian kita. Tadi kita sudah melihat dari isi Konsili Vatikan kedua dan lain-lain. Di sana kita temukan bahwa peran keluarga itu sangat penting untuk kehidupan kita. Begitupun sebaliknya, ya. Hubungan timbal balik antara kita orang tua dan kakak serta adik dan saudara lainnya itu adalah tetap dasarnya daripada keluarga itu sendiri. Seperti yang sudah kita dengarkan semua sesuai dengan langkah demi langkah pada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, saya kasih tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Cepat. Kasih tugas, tulis ya. Nanti minggu depan Ibu akan periksa. Buatlah doa tertulis. Syukur atas miliki orang tua. Ya, temanya gitu. Syukur atas miliki orang tua. Sudah? Nanti dikerjakan di rumah, Ibu akan periksakan pelajaran kali berikut. Itu tadi minimal setengah halaman ya. Nanti saya akan periksa. Dan untuk pelajaran kita yang akan datang atau minggu depan, kita memahami tentang peran teman bagi perkembangan. Ya, peran teman bagi perkembangan itu, dan itu nanti ada kait-mengait dengan proses kita pada pagi hari ini. Oke, baik, terima kasih untuk semuanya. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin doa penutup. Oke, silakan, Grace. Mari kita mengambil hati yang pantas untuk berdoa. Terima kasih kepadamu atas segala yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, Kau telah melindungi kami dari awal kami mengikuti kegiatan kami. Sekarang kegiatan kami sudah selesai. Engkau telah melindungi kami dari awal sampai hari ini. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kini nama Kau dipuji, kini supaya segala masa. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siang.